Oke, ini materi tentang grafik pertidaksamaan linier dan grafik pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita mulai dari yang linier dulu ya. Kita akan mulai dari yang linier terlebih dahulu. Grafik pertidaksamaan yang linier. Ya, yang itu dulu. Nah, tentunya kalau kita mau belajar grafik pertidaksamaan linier, teman-teman harus mengingat ya. Teman-teman harus mengingat yang persamaan liniernya terlebih dahulu ya. Yang persamaan liniernya terlebih dahulu. Oke, kita coba review sedikit yang persamaan linier. Persamaan linier tentu tandanya sama dengan ya. Ini review dulu sedikit. Review yang persamaan liniernya ya. Contohnya misalkan X tambah 7 sama dengan Y. Nah, gitu ya. X tambah 7 sama dengan Y. Atau kalau susah misalkan yang angkanya jangan terlalu besar deh ya. Misalkan X tambah Y sama dengan 2. Nah, gitu aja deh ya. Nggak usah bingung ya kalau tadi X tambah 7 sama dengan Y. Sekarang X tambah Y sama dengan 2. Sama aja kan, mau Y-nya dimanapun sama aja. Ya, jadi bentuk persamaan linier yang kayak begini kan bisa ditulis X sama dengan 2 min Y, boleh. Atau Y sama dengan 2 min X, juga sama aja. Ya, ini hanya contoh soal untuk review. Nah, dulu waktu kita belajar tentang grafik persamaan linier itu karena pakai sama dengan, ya. Persamaan linier itu karena pakai sama dengan. Biasanya kita buat tabel, gitu kan? Kita buat tabel. Ininya X, ininya Y. Kita buat yang paling gampang adalah jika X-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 2. Demikian pula sebaliknya. Jika Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 2. Nah, ini yang paling sederhana. Ya, ini yang paling sederhana. Kita pakai X-nya yang 0 atau Y-nya yang 0. Sebenarnya boleh nggak? Misalkan X-nya min 1, Y-nya min 2. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Ya, silakan aja. Malahan dulu waktu kita belajar tentang persamaan linier ini, kita punya batas nilai X-nya. Misalkan nilai X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu kan ya, kita punya batas. Nah, sekarang batasnya diabaikan dulu. Pokoknya mau menggambar grafik persamaan linier. Ada soalnya, kita buat tabelnya. Nah, dari tabel ini kita dapatkan 2 koordinat. Koordinat yang pertama dari tabel yang kolom pertama itu titik A aja anggap ya. Titik A itu 0,2. Gitu kan? Dari kolom yang kedua kita anggap titik B itu 2,0. Nah, gini kan? Kalau kemarin tabelnya ada 5 kolom, ada 10 kolom, ya ada 10 koordinat. Ini kemarin, ini masih review ya teman-teman semua. Lalu kita buat pada sebuah grafik X dan Y. Ini sumbu X dan ini sumbu Y, gitu kan? Kemarin seperti ini. Titik A 0,2, 0,2 berarti di sini. Ini titik A-nya ya. Ini angka 2-nya. Oke, ini angka 2. Lalu di sini titik B-nya ya, titik B ini juga angka 2, 2,0 dan 0,2. Setelahnya bagaimana? Setelahnya kita tarik garis. Nah, kita tarik garis yang menghubungkan 2 titik tersebut. Bisa diperpanjang? Bisa, karena kita tahu kalau persamaan linier itu kurvanya berbentuk garis lurus. Gitu kan ya? Sampai sini selesai. Menggambar grafik tentang persamaan linier. Sampai sini selesai. Kan ingat ya, mudah kan ya. Nah, sekarang kita mau belajarnya pertidaksamaan linier. Nah, supaya enak ngelihatnya, pemahamannya enak, kita ambil dengan jenis soal yang kurang lebih sama. X tambah Y, misalkan lebih besar sama dengan 2. Nah, ya, kalau kali ini ya kasih pembeda dulu.
Kalau kali ini sudah pertidaksamaan. Kenapa? Karena dia tandanya bukan lagi sama dengan, tapi tanda pertidaksamaan. Yang kedua, dia linier. Kenapa dia linier? Karena tidak ada pangkat. Di unsur X tidak ada pangkat, di unsur Y tidak ada pangkat. Gitu, ya. Paham ya? Jadi hanya berubah tandanya doang sebenarnya. Cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya kurang lebih sama, anak-anak. Kita buat tabel. Kita harus menganggap sama dengan dulu. Jadi XY di sininya 0. 2, kalau yang ini 0, ya ini yang 2, gitu kan. Dengan cara yang sama, dari kolom ke 1, kita dapatkan koordinat 0,2. Dari kolom yang kedua, kita dapatkan koordinat 2,0. Jadi sama persis caranya. Grafiknya gimana sekarang? Nah, yuk grafiknya. Grafiknya apakah ada perbedaan? Kita lihat grafiknya. Oke, ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Titik A-nya di mana? Di sini titik A, ya kan? Ini 2. Titik B-nya di mana? Di sini. Ini titik B. Ini juga 2. Masih sama sampai sini. Lalu gambar garis lurusnya, kurvanya menghubungkan A dan B. Ya, kita hubungkan. Oke, sampai sini. Ya. Sama persis dong, Pak, sama yang sebelahnya. Kurvanya sih sama, tetapi daerah penyelesaiannya beda. Nah, atau himpunan penyelesaiannya beda. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau persamaan linier yang sebelah kiri, memang garis merah inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, garis merah inilah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan kalau yang gambar sebelah kanan, himpunan penyelesaiannya itu adalah garis merah dan area lain. Kenapa garis merahnya ikut? Karena ada tanda sama dengan pada tanda pertidaksamaannya. Ya, teman-teman perhatikan yang di lingkarin merah. Ya, yang di lingkarin merah ini kan ada tanda sama dengan, maka garis merah pada grafik itu juga termasuk himpunan penyelesaiannya, ya, termasuk himpunan penyelesaiannya, garis merahnya ini, ya, makanya dia digambarkannya utuh, tidak putus-putus. Oke, dan kelanjutannya adalah area yang lainnya. Area yang lainnya gimana? Kita ambil satu koordinat secara sembarang untuk menentukan mana area yang benar, mana area yang salah. Biasanya yang kita ambil itu kan 0,0 ya. Di sini 0,0. Gitu kan ya. Oke. Biasanya kan yang diambil itu 0,0. Nah, 0,0-nya ini kita masukkan ke soal. Soalnya itu kan X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Kita masukkan 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 2. Oh, salah. Ya. Salah kan ya, 0 tambah 0 itu kan lebih kecil dari 2. Berarti ini salah ini. Dengan kata lain, area yang di sini yang mendatangi 0,0 ini yang terus ke sini gitu ya. Itu area yang salah. Oke, jadi yang diarsir area yang salah. Lalu yang bersihnya yang tidak diarsir inilah himpunan penyelesaiannya. Paham ya, teman-teman? Ya. Paham ya? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah area yang tidak diarsir. Supaya enak ngelihatnya pakai stabilo deh ya, pakai stabilo. Jadi yang diarsir ini itu bukan area himpunan penyelesaiannya. Ya, yang diarsir. Tahu dari mana? 0,0-nya kan ada di area yang diarsir kan? Tadi 0,0 kan dikatakan salah. 0 tambah 0 lebih besar dari 2 kan salah. Ya, 0 tambah 0 itu kan lebih kecil dari 2. Nah, berarti yang bagian diarsir kuning itu salah, area yang salah. Area yang bersih yang tidak diarsir
Itulah himpunan penyelesaiannya. Paham ya teman-teman sampai di sini ya? Kalau seandainya bagian sini diperpanjang, ya kurvanya diperpanjang, gitu ya. Artinya apa? Artinya yang diarsirnya harus ngikutin dong. Berarti ini juga salah, ya. Yang bagian sini juga salah, gitu. Himpunan penyelesaiannya berarti yang bersih. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Jelas ya. Jadi antara persamaan linier dengan pertidaksamaan linier. Kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana jika masih contoh soalnya mirip-mirip aja. Bagaimana jika pertidaksamaannya nggak ada tanda sama dengan? X tambah Y, supaya gampang mengingatnya, lebih besar dari 2. Nah, gitu. Tidak ada sama dengannya. Ya, tidak ada sama dengannya. Langkahnya gimana? Langkahnya nggak berubah. Kita bikin tabelnya dulu. X dan Y. Di sininya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, ya X-nya yang 2. Sorry, X-nya yang 2. Kan gitu, ya. X-nya yang 2. Dari kolom pertama kita dapatkan titik A berarti 0,2. Dari kolom kedua kita dapatkan titik B, ya. Kita dapatkan titik B berarti 2,0. Kita mau gambar grafiknya. Yuk kita gambar grafiknya. Bagaimanakah gambar grafiknya? Perhatikan baik-baik. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Lalu di sini titik A 0,2 dan di sini titik B ya 2,0. Kita gambar kurvanya. Nah, karena di tanda pertidaksamaannya ini tidak ada sama dengan, nih tanda pertidaksamaannya itu yang dilingkarin merah. Tidak ada sama dengan kan? Maka garis lurusnya berupa garis putus-putus. Tidak utuh. Sampai sini ngerti ya bedanya antara pertidaksamaan yang ada sama dengannya dengan yang tidak ada sama dengannya. Ya, yang tidak ada sama dengannya itu garisnya putus-putus. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya? Jelas ya? Yuk, kita lanjutkan. Di sini kan 0,0 ya. Untuk penguji yang paling gampang, apakah area itu benar atau salah, yang paling gampang kita ambil ya koordinatnya 0. Benar nggak? Koordinatnya 0. Supaya apa? Supaya ngitungnya gampang. Gitu ya. Supaya ngitungnya gampang. Yuk, kita masukkan ke soal. X tambah Y lebih besar dari 2. 0 tambah 0 lebih besar dari 2. Apakah benar? Salah, Pak. Oke, kita tulis salah. Ingat baik-baik, yang diarsir daerah yang salah. Nah, berarti daerah yang ada 0,0-nya ini salah. Ya kita arsir. Gitu ya, ini daerah yang salah, yang diarsir. Oke, daerah yang diarsir adalah yang salah ya. Yang diarsir daerah atau area yang salah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih. Nah, himpunan penyelesaiannya tampaknya agak mirip ya antara yang ada sama dengannya dengan yang tidak ada sama dengannya. Tapi yang menjadi pembeda adalah ya, yang menjadi pembeda adalah si kurvanya. Yang satu garis lurus utuh, yang satu garis lurus putus-putus. Nah, ya, jadi dapat kesimpulannya ya, dapat kesimpulannya. Ini teman-teman lihat, kita mulai dari yang pertama, adalah persamaan. Tahu dari mana dia persamaan? Ya, tahu dari mana dia persamaan? Ini tandanya sama dengan, dilingkarin tuh. Ya, karena tandanya sama dengan, dia hanya garis lurus saja. Selesai. Kita beralih ke sebelahnya. Pertidaksamaan. Pertidaksamaannya tapi ada tanda sama dengan.
maka kurvanya garis lurus utuh. Sama seperti tadi waktu persamaan linear. Tapi karena ini konsepnya pertidaksamaan, maka himpunan penyelesaiannya itu berupa area, berupa daerah. Nah, kita sepakati nih, daerah yang bersih itu himpunan penyelesaian. Daerah yang diarsir itu adalah area yang salah. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Sekarang setelah sudah ngerti pertidaksamaan yang ada sama dengan, kita lihat pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya. Nah, pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya, kurvanya berupa garis lurus tapi putus-putus. Ya, dia tidak utuh gitu. Ya, kalau masalah himpunan penyelesaian dan daerah yang diarsirnya sama kok. Ya, yang salah yang diarsir, himpunan penyelesaian yang bersih. Oke, tetapi memang ada beberapa sumber, ada beberapa literatur yang kebalik, yang himpunan penyelesaiannya justru yang diarsir. Oke, jadi nanti teman-teman harus membaca soal dengan baik. Ya, misalkan di soal itu memang diminta arsir himpunan penyelesaiannya. Ya berarti yang diarsir himpunan penyelesaiannya dong. Ya, tapi tentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau hanya tentukan himpunan penyelesaiannya, kita pakai konsep yang ini, ya, konsep yang bersih himpunan penyelesaian. Tapi kalau di perintahnya udah jelas-jelas himpunan penyelesaiannya diminta diarsir, ya jangan kamu bersihin justru, ya. Tapi untuk pemahaman dasar, ya, pemahaman dasar sebagai konsep, pokoknya yang bersih itu yang berupa jawabannya, himpunan penyelesaiannya. Sampai sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau lanjut masih di pertidaksamaan linear dulu ya, supaya teman-teman jelas gitu ya, supaya teman-teman jelas. Kita mau bikin contoh soal yang lain. Kita mau bikin contoh soal yang lain. Misal ada Y sama dengan X min 5. Nah, ini misal ya. Dan ada lagi nih, Y sama dengan X tambah 2. Nah, jadi ada 2 nih, ada 2. Dari 2 ini, ya, tentukan, jangan ini ya, jangan persamaan, sorry, kita ganti soalnya, karena ini persamaan dong. Jangan persamaan, ya kan pertidaksamaan yang sedang kita pelajari. Ini kan pertidaksamaan. Berarti X min Y lebih besar dari 5. Nah, gitu aja ya. Kan pertidaksamaan. Kemudian X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Ah, gitu aja. Ya, supaya ada yang mirip dengan soal yang tadi. Supaya nggak terlalu lama kita mengerjakannya. Oke? Supaya nggak terlalu lama kita mengerjakannya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, ya. Kita mau menentukan himpunan penyelesaian tapi dari 2 persamaan linear. Nah, 2 persamaan linear ini nanti teman-teman plot dalam satu grafik ya, dalam satu sumbu koordinat ya. Caranya seperti apa? Yuk kita perhatikan. Dari persamaan yang pertama, ini persamaan yang pertama ya. Ini persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dulu. Ini kita jawab. Oke. Persamaan yang pertama. X min Y, gitu kan? X min Y lebih besar dari 5. Maka kita bikin tabelnya. Gitu. Kita bikin tabelnya. Ini X, ini Y. Supaya gampang, jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya min 5 ya. Ya kan? Y-nya min 5 dong. Benar ya? Y-nya min 5 ya. Kemudian, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya yang 5. Betul ya? Betul ya teman-teman ya?
Coba kita cek. Takutnya salah nih, karena ini ada negatif-negatifnya nih ya. Ini ada negatif-negatifnya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya min dikali min 5, betul, jadinya plus 5 gitu ya. Kalau Y-nya yang 0, berarti 5 dikurang 0 sama dengan 5. Betul ya. Jadi ini dianggapnya, tabel ini dianggapnya pakai persamaan dulu. Makanya tadi di awal, di reviewnya pakai persamaan. Ya, di reviewnya pakai persamaan. Tabel itu cara mengisi kotak-kotak di tabelnya dengan gaya pemikiran atau konsep berpikir di persamaan liniernya. Paham ya, teman-teman ya? Kalau X-nya 0, Y-nya min 5. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 5. Oke? Dari kolom pertama, didapat titik koordinat 0, min 5. Dari kolom kedua, didapat koordinat 5,0 ya, didapat koordinat 5,0. Oke. Stop dulu sampai sini. Kita beralih ke persamaan yang kedua. X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Awas, ada bedanya. Yang satu lebih besar saja, yang satu lebih besar dan sama dengan. Ada bedanya dong, ya. Tolong diperhatikan. Kita lanjut. Bikin apa? Bikin tabel. Sebenarnya kalau yang ini sih tadi sudah dikerjakan ya. Tadi ini sudah dikerjakan. Nggak apa-apa. Kita kerjakan ulang, berarti ini 0 dengan 2, yang satunya 2 dengan 0. Berarti titik C koordinatnya 0,2. Yang koordinat D itu 2,0. Nah, kita punya 4 koordinat. Nah, kita punya 4 koordinat ya dari 2 persamaan. Karena dari 2 persamaan berarti nanti kita punya 2 kurva yang berupa garis lurus. Ya, kita punya 2 kurva yang berupa garis lurus. Yuk, kita kerjakan ya, kita kerjakan. Kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya supaya agak bagus. Geser dikit ya. Kita geser lalu ke sini. Titik A dan titik B. A itu 0,-5, berarti kurang lebih di sinilah ya. Ini min 5, ini titik B, oke? Ini min 5 dan di sinilah titik B-nya ya. Lalu titik B, titik A, sorry, ini titik A. Lalu 5,0, 5,0 di sini. Ini berarti titik B-nya. Di sini jelas ya. Kita tarik garis. Kita tarik garis. Ingat, tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya. Maka dia putus-putus. Ya. Mau bikin yang panjang seperti ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kok, sama aja. Ya kan? Tuh. Kok jadi miring? Kita ubah ya. Ini harus lurus. Oke. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Untuk yang persamaan 2, ada C 0,2. 0,2 itu yang mana? Di sini ya, ini titik C. Dia 2. Ini C ya. Kemudian 2,0 di sini. Ini 2, ini titik D-nya. Kita bikin kurvanya, karena ada tanda sama dengannya, dia garisnya tidak putus-putus. Dia lurus. Nah, gitu ya. Berpotongan nggak apa-apa, berpotongan. Oke? Sekarang kita tentukan daerah yang salahnya, atau kita uji yang salah dan benar. Ya, terserah. Pakai 0,0 itu dapatnya yang benar atau yang salah, kita lihat aja. Pokoknya yang diarsir yang salahnya, gitu kan ya. Kita uji pakai 0,0. Kita uji pakai 0,0 di persamaan 1 dulu. Uji dengan 0,0. Berarti X min Y lebih besar dari 5. 0 kurang 0 lebih besar dari 5. Ya, 0,0 lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5. Salah dong ya. Ini salah. Oke. Berarti harus kita arsir. Ya, 0,0 itu yang mana? 0,0-nya yang
sebelah sini nih ya, hati-hati nih. Nah, sebelah pusat. Nanti deh arsirnya terakhir ya, supaya nggak salah ya. Kita bikin dulu 0,0 untuk persamaan 2. Uji dengan 0,0 untuk persamaan 2. X tambah Y lebih besar sama dengan 2. 0 tambah 0 lebih besar dari 2. Salah atau benar? Salah ya, kan dia lebih kecil. Ini juga salah. Nah, nanti akan kita arsir. Nah, yuk kita arsir. 0,0 dari yang persamaan pertama. Jadi yang kena 0,0 itu adalah salah. Berarti yang ini salah dong. Bagian sini salah ya. Nah, bagian sini salah kan? Tuh. Ya, yang kena 0,0 itu salah. Ini juga salah, ya. Ini juga salah. Di sini jelas ya. Untuk yang pertama nih. Untuk yang pertama, yang X min Y lebih besar dari 5. Nah, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua kita ganti warna hijau deh, warna hijau ya. Warna hijau. Yang kena 0,0 juga kembali salah. Yang kena 0,0 juga kembali salah. Berarti kan yang kena 0,0 yang ini. Nah, ini ya, ini salah. Ini juga jadi salah, gitu kan? Yang ini juga jadi salah, ke atas salah. Ya, berarti yang benar-benar bersih yang mana? Yang benar-benar bersih itu yang bagian sini, himpunan penyelesaian. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan atau pembelajaran kali ini, kita bisa membedakan antara grafik persamaan linier, oke, antara grafik persamaan linier yang berupa garis lurus, kemudian grafik pertidaksamaan linier juga berupa garis lurus, tetapi ada area himpunan penyelesaiannya. Ya, area himpunan penyelesaiannya itu dengan cara memberikan titik uji. Ya, kita hitung dengan titik uji. Tempat titik uji itu kita tentukan salah atau benar. Kalau salah kita arsir. Kalau benar ya jangan diarsir, lawannya yang diarsir gitu ya. Lawannya yang diarsir, jangan sampai salah mengarsir. Oke? Itu dari grafik pertidaksamaan yang masih linier nih. Ini masih linier. Kemudian, teman-teman, dari pemahaman tadi kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan linier. Contohnya yang ada pada layar adalah 2 pertidaksamaan. Ada 2 kurva, ada 2 garis. Yang satu putus-putus, yang satu utuh. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya memang yang satunya ada sama dengan, yang satunya nggak ada. Kita hitung satu-satu, kita gambar satu-satu, kita tentukan area yang salah dengan diarsir, dan area yang benar-benar kosong, yang benar-benar bersih, tanpa ada arsir, itulah berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Cukup paham. Oke, stop sharing dulu. Ya.